sudah merasa terbebani, Bu, dengan adanya pungutan liar setiap adanya acara sekolah. Bahkan pihak sekolah selalu minta sumbangan dengan alasan renovasi dan perbaikan fasilitas sekolah. Namun fasilitas yang rusak belum kunjung dibetulkan. Benar, Bu, kami curiga jangan-jangan adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh sekolah. Saya dan Ula sudah mengumpulkan bukti-bukti adanya pungutan liar di sekolah kami. Dan ada teman kami yang ingin menjadi saksi. Tolong kami, Bu, sudah banyak murid yang dirugikan oleh pihak sekolah karena sering meraup keuntungan. Tenang ya anak-anak, bukti-bukti yang sudah kalian kumpulkan akan memperkuat bahwa memang adanya pungutan liar di SMA Negeri 1 Sukaharja. Mudah-mudahan saya bisa turun langsung untuk bisa menindaklanjuti kasus ini. Terima kasih ya, saya sangat apresiasi keberanian kalian dan usaha kalian untuk bisa mendapatkan keadilan bagi kalian dan teman-teman. Terima kasih ya. Apa aku harus gitu juga ya, biar bisa dapat keadilan yang seharusnya didapat? Telepon dulu deh. Halo Nun, kamu udah bangun kan? Aku baru bangun. Tadi aku mimpi, tapi kerasa banget nyatanya. Loh, demi apa? Aku juga baru aja mimpi, tapi kerasa real banget. BTW, kamu inget gak yang aku omongin kemarin di kantin? Ingat, malah sampai ke bawah mimpi. Loh, kamu mimpi itu juga? Jangan-jangan mimpi kita sama? Aku tadi mimpi kita diundang ke gedung DPRD Puncak Harja buat ngasih bukti sama aduan tentang penggelapan dana di sekolah. Ngobrol sama Bu Sasa? Iya, Nun, mimpi kita sama. Apa jangan-jangan ini yang pertanda buat kita ya, buat cari keadilan? tapi lah aku takut. Gimana kalau aduan kita ternyata nggak didengar sama sekali? Apalagi kita kan cuma murid biasa dan gak punya apa-apa. Emang bisa menang lawan pihak sekolah yang pasti penduitnya banyak? Kamu gak inget mimpi kita tadi? Kita bakal dibantu langsung sama Bu Sasa. Dia ketua DPRD kota kita. Pasti kita bisa menang dan dapat keadilan. Besok kita mulai kumpulin bukti-bukti ya. Ya udah, oke deh lah. Oke, see you tomorrow. Dadah. Dadah lah. Oke anak-anak, hari ini kita absen dulu ya. Tapi sebelum absen, kita berdoa dulu. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari semenjak kakak sekolah di sini, udah banyak banget pungutan. Belum, dimulai. Kalau kalian tidak bisa menghargai diri depan, silakan keluar dari kelas ini. Dasar anak tidak tahu sopan santun. Keluar kalian dari kelas ini, keluar. Bu, Nun sama Allah mau minta maaf. Sebenarnya tadi kita lagi ngediskusiin tentang... Diam kalian, saya nggak mau tahu ya kalian mendiskusikan apa. Di saat jam pelajaran saya, tidak boleh ada yang mengobrol. Tapi Bu, ini penting. Ibu tahu kan kalau kita ada penggelapan dana? Tadi itu kita lagi diskusiin buat cari keadilan bareng-bareng. Kalian itu masih kecil dan nggak tahu apa-apa. Hak kalian itu cuma belajar. Jadi gak usah ikut urusan orang dewasa. Ingat ya, suara kalian itu gak akan didengar. Tapi Bu, kita cuma... Pak, kayaknya apa yang kita lakuin udah tercuri ya sama anak. Bu, mau mereka tahu, mau nggak juga, mereka bisa apa? Mereka nggak pernah apa. Tapi Pak, kalau sampai masalah ini viral dan menyebar kemana-mana, bisa kita kan punya jabatan lagi. Tenang aja Bu, masalah itu nggak usah khawatir, saya jamin pasti ada. Benar ya Pak, ya sudah kalau begitu, saya permisi tapi jam kerja. Dulu ya. Berarti dari bukti surat-surat pengumuman ini, pungutan dari sekolah itu udah dari lama ya? Iya lah, bayangin aja kalau kita kuliah dan sampai sekarang pungutan liar masih ada. Tapi ini kita yakin gak cukup itu. Kamu nanti malah baliknya negatif. Pak, bukannya kita dari sini buat cari keadilan. Semua orang juga pasti butuh kita kok. Bener kan? Jadi kita pegang bukti dan kita udah berani bersuara bersama. Langsung pikir, yuk ah. Dengan usaha aku menuntut keadilan. Apa kita benar-benar bisa mendapatkan keadilan? Untuk mencari keadilan, aku bela kebenaran. Mau dimulai dari mana untuk mendapat keadilan? Menurut aku, dimulai dari kita.
tinggal dikasih bukti surat-suratnya pas dia diet biar makin jelas kelihatannya. Oke, berarti aman ya kalau aku sekarang basket? Kamu basket sama siapa? Sendirian? Enggak, aku sama Snapchat. Dia udah nungguin aku kita take video. Lama banget sih tag videonya, ngapain aja sih emang? Ya maaf, Ca, lagian ini buat kita semua, biar kita nggak terus-terusan diambil keuntungan sama sekolah. Emang kenapa kalau sekolah ngambil keuntungan, emang kita rugi? Ya iyalah, Ca, kau bayangin aja, uang yang dimintain sama sekolah yang harusnya buat iuran, benerin sekolah malah dipakai sama Pak Adi. Ih Ula, kamu jangan langsung ngomong, ntar viral. Justru aku ngomong kayak gitu karena aku udah punya buktinya. Nih kamu lihat aja ya video yang aku bikin. Pokoknya kita semua harus bisa dapetin keadilan. Woi udah mau jam 4, buruan, ntar si coach marah. Akhirnya selesai juga. Guys, ini udah aku edit ya, lagi loading buat uploadnya. Asik, thank you ya Non. Akhirnya, sorry ya aku gak bisa bantu. Kemarin beneran kecapean basket. Gak apa-apa lah, aman aja. Emang kapan turnamennya? Ya masih 1 bulanan lagi lah. Kalian tahu gak? Kemarin waktu mau latihan basket, aku jalan bareng Caca ke GOR. Pas aku tanya kenapa dia gak mau ikut take video, respon dia malah gak peduli sama sekali. Bahkan kayaknya aku gak didengerin. Ih, sudah lah, dasar Ula kenapa malah jadi ngomongin orang. Ya udah, aku lagi yang salah nih. Iya, udah malam tahu ngantuk. Iya, bye guys. Halo, aku dimulai dari kita. Teman-teman dan orang-orang di sekitarku memanggilku Ula. Aku termasuk siswa berprestasi di sekolahku. Kegemaranku adalah bersosialisasi dan bertemu dengan banyak orang. Hai, aku menuntut keadilan. Namaku Dilan, tapi aku perempuan. Orang-orang memanggilku Nun. Aku senang membaca buku dan membaca isu-isu terkini. Halo, namaku Bella Kebenaran. Aku murid pindahan dari Bali. Teman-temanku memanggilku Bella. Aku menyukai seni, terutama menggambar. Aku mudah beradaptasi di lingkungan yang baru aku datangi. Aku mencari keadilannya. Semua orang memanggilku Caca. Aku memang senang olahraga dan berkegiatan fisik, tapi aku tetap anak kesayangan dan anak manja mama dan ayah. Saya menolak penindasan. Setiap hari saya mengantar putri saya, Caca, pergi ke sekolah. Halo, saya Memin Tarasamaan. Saya bangga kepada anak saya satu-satunya yang sangat saya sayangi. Saya harap ia tumbuh besar dan bisa membawa rasa aman dan adil bagi negara ini. Saya adalah guru matematika. Nama saya bermata uang. Banyak orang mengatakan saya tidak cocok menjadi guru karena penampilan saya yang seringkali dinilai hedon. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang kan? Saya pemegang kekuasaan tertinggi di sekolah ini. Saya keadilan di atas uang. Diri saya memang sangat penting, bahkan lebih penting dari seluruh murid di sekolah ini. Saya senang mengoleksi barang mahal. Jangan tanya dari mana saya mendapatkan uang untuk membeli barang-barang mahal itu, karena itu sama sekali bukan urusan kalian. Halo, saya haus akan uang. Saya adalah Ketua DPRD Kota Puncak Harja. Saya memang wakil rakyat, tapi untuk apa saya mewakili suara orang-orang miskin dengan banyak kemauan? Saya hanya memperalat rakyat untuk kebutuhan konten sehari-hari saya agar mendapat uang dari sosial media. Kak, kemana aja sih jam segini baru datang? Aduh, aku telat banget. Mana orang-orang liat aku kayak aneh banget, kayak gak pernah orang aja. Kamu belum tahu lah, video kita tembus 1 juta views. Beneran? Beneran lah, aduh. Aku takut banget kita dipanggil pihak sekolah dan malah jadi masalah. Ngapain takut? Selagi kita gak salah, kita gak usah takut. Bawa ke UKS cepet, siapa bisa bantu angkat? Buruan lihat ini ada darah dari kepalanya. Ada panggil Bu Bero dulu ya. Kalian lihat gimana Caca bisa jatuh? Aku lihat itu Caca udah jatuh, Bu. Tapi kayaknya Caca jatuh karena kesandung gini pecah. Iya Bu, tembok di sana tuh udah pada rusak. Bener Bu, padahal kita selalu bayar uang iuran yang katanya bakal buat benerin fasilitas sekolah. Tapi mana buktinya? Ula, kamu ini gak punya sopan santun dan empati ya? Temen kamu lagi sakit gini, tapi kamu masih apa aja?
bahas yang gak bener. Kalian kan yang bikin video itu, berani-beraninya kalian. Kalian kalau misalkan mau viral, pakai video prestasi, bukan malah menjatuhkan nama sekolah. Lihat aja kalian. Bu, ini kenapa anak saya? Kok bisa kayak gini? Tolong sadarin anak saya, Bu. Bu, Anda boleh salah anak saya. Seharusnya Anda tahu kenapa anak saya bisa kayak gini. Kalau sudah begini, pihak sekolah mau tanggung jawab. Padahal saya selalu bayar iuran acara, iuran gedung, semua saya bayar. Malah anak saya bisa kayak gini karena fasilitas sekolah rusak. Kemana semua uang iuran itu? Sabar ya, Pak, Bu. Saya gak ada di lokasi saat Caca jatuh. Jadi saya akan cek CCTV terlebih dahulu. Sabar, Ibu bilang. Anak saya hampir mati. Sebentar ya, Pak, Bu. Tapi saya butuh CCTV, Pak, untuk penjelasan ke orang tua korban. Udahlah Bu Berma, bilang aja CCTV-nya sedang diperbaiki. Kalau Ibu tutup mulut kan semuanya aman. Saya di sini di pojokan, Pak. Mereka juga mulai bahas kemana hilangnya uang iuran untuk perbaikan gedung. Tenang aja Bu, saya jamin Ibu nggak akan kenapa-napa. Bapak pikir saya butuh jaminan omongan doang? Ini masalah reputasi saya, Pak. 20 juta, gimana Bu? Oke, Pak. Deal. Pak, Bu, yang menyorot tempat Caca jatuh sedang diperbaiki, jadi kamu tidak dapat pahami. Saya nggak mau tahu. Pihak sekolah tetap harus tanggung jawab. Bel, tadi kamu lihat langsung gimana si Caca jatuh? Aku ngeliat langsung sih lah, tapi aku lihat pas kepala dia udah kebentur kena ubin yang pecah. Ih, ngilu banget. Semoga Caca gak baik-baik aja. Amin. Tapi aku bingung deh. Video yang kemarin kita buat kan udah viral tuh. Tapi kok masih gak ada tindak lanjut dari Bu Sasa? Padahal kan dia aktif banget bikin program di sosmednya, terus dia viralin. Udah Lala, lagian kan hidup gak berjalan kayak mimpi. Tapi aku sempet mikir kalau Bu Sasa kayak gitu cuman buat pencitraan dia doang. Kan banyak sekarang pejabat yang kayak gitu. Sama Bel, aku juga mikir gitu. Tapi who knows kan? Kalian sudah dulu deh. Ini kita cari cara biar kasusnya Caca itu bisa kelar dan video kita yang kemarin bisa ditindaklanjuti. Gimana kalau kita bikin? Boleh tuh, kan netizen Twitter cepet shop. Bener kan? Jadi siapa yang mau bikin? Aku aja. Guys, kalian udah buka Tris? Hashtag Justice for Caca jadi rank nomor 1 loh. Beneran? Beneran guys, coba deh buka HP kalian. Bisa? Hah? Beneran gak? Iya, udah dikirim foto keluarga mereka nih. Gila, pantesan aja kita nggak didengar sama sekali. Sa, pastiin berita ini gak tercium kemana-mana ya. Aku ini kan sepupumu. Dari kecil sampai besar, kita bareng-bareng terus. Masalah uang, gampang. Pak, tunggu Pak. Saya harus bebas biar reputasi saya balik Pak. Kau gak tahu siapa saya. Gaji Anda saja cuma sehari pengeluaran saya. Pak, saya siap membayarnya Pak. Kalian berani dengan saya. Saya ini ketua DPRD Kota Puncak Harja Pak. Lihat saja kalian semua. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor.